Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, welcome back with me Ustazah Eva for English class. As always, on Thursday, we will have English lesson, okay? Before starting our lesson, let's pray together. Okay, finish? Okay, boys and girls, now we are going to our new material. Okay, this is obligation and suggestions. Okay, what is obligation? Ya, dalam bahasa Indonesia itu obligation adalah kewajiban. Secara arti perkataannya pun artinya kewajiban ya, atau keharusan. Nah, next, apa yang harus dipakai untuk membuat kalimat yang menunjukkan kewajiban atau keharusan? Nah, there are two patterns. Apa patterns? Pola ya, atau rumus. Nah, ada dua rumusnya, dua pola. Yang pertama have to or has to plus verb one. The second one is must plus verb one. Nah, have to atau has to dan must itu artinya sama, artinya harus. Sebagai ilmu juga untuk kalian, someday menemukan kata have to atau has to itu artinya sama dengan must, artinya harus. Next. Okay. The following sentences are express obligation. Nah, kalimat-kalimat berikut ini menunjukkan kalimat yang tentang obligation. Dilihat ya, kata yang warnanya beda, yang must itu ya. Lihat, we must arrive home before dark. Kita harus tiba di rumah sebelum gelap. Nah, harus gitu. Nggak boleh enggak. Pokoknya kalau main misalnya ya, harus pas gelap itu, misalnya pas maghrib, harus menuju di rumah, harus sudah di rumah. Next, the students must be disciplined to succeed. Nah, siswa atau murid-murid itu harus disiplin supaya sukses. Next, maaf, aku nggak bisa pergi dengan kamu. Sorry, I can't go with you. I must cook for my little brother. Aku harus memasak untuk adikku. Nah, harus pokoknya kalau aku nggak masak nanti adikku makan apa misalnya gitu ya. Next, motorcyclists and drivers have to have licenses. Para pengendara motor dan supir-supir harus mempunyai surat izin mengemudi, ya, licenses itu. Next, she has to take off her helmet when entering an ATM booth. That's the rule. Dia perempuan harus meletakkan atau melepaskan helmnya ketika sedang masuk ke ATM. Itu peraturan. Nah, lihat penggunaan have to dan has to. Apa yang membedakan? Yang membedakannya itu adalah subjeknya. Lihat. Nah, motorcyclists and drivers itu berapa orang? Motorcyclist ada S di akhirnya, drivers, nah berarti it is more than one person. Itu lebih dari satu orang. Nah, kalau untuk lebih dari satu orang, maka dipakainya have to. Tapi lihat yang she has to. She, dia perempuan. Perempuannya ketahuan gak satu orang atau banyak orang? Enggak ya. She itu dia perempuan, dia satu ya. Nah, ketika orangnya satu memakai kata ganti, mau memakai has to, harus memakai has to.
ya. Contoh lain misalnya, pengecualian untuk have to. Have to juga bisa untuk satu orang, seperti I. Nah, I have, misalnya, I have to study every evening. Misalnya, aku harus belajar setiap malam. I have to. Boleh gak I must? Boleh. Tapi ya kalau must itu nggak boleh pakai tuh, langsung aja I must study at the evening gitu. Itu ya. Jadi perbedaannya have to sama has to terletak di subjeknya. Kalau must tidak mengenal subjek, must itu boleh I must, she must, they must, we must ya. Kalau must itu tidak mengenal subjek. Nah, kalau have to sama has to itu mengenal subjek. Next. Okay, now suggestion or saran ya. Bahasa saran itu gimana sih? Jadi kayak sebaiknya gitu ya. Kamu sebaiknya begini, begini, begini. Kamu sebaiknya, nah, seperti ini. Oke. Nah, sebaiknya dalam bahasa Inggris itu should. Ya, bacanya bukan should. Tapi langsung ke D. L-nya tuh agak nggak kedengeran gitu. Should, ya. Nah, ada patternnya juga, ada polanya juga. Subject plus should plus verb one. Nah, untuk suggestion ini dia tidak mengenal subjek. Misalnya kayak tadi kan she has, kalau she harus pakai has to. Kalau orangnya banyak harus pakai have to. Nah, kalau should itu boleh apa aja. Boleh she, terus they, itu ya. Boleh. Misalnya I, boleh. Pokoknya suggestion itu should itu tidak mengenal subjek. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh kalimat. Oke. You should have a rest for a while, dear. Kamu sebaiknya beristirahat sejenak gitu ya. Sayang, kalau ke siapa, ke adik gitu. Atau dari ibu ke anaknya. You should have a rest for a while, dear. Next. Yeah. Yuni should write her name on the right hand side. Yuni sebaiknya menuliskan namanya di sisi kanan. We should ask Mrs. Aryani to open the seminar. Sebaiknya kita bertanya dulu atau meminta Mrs. Aryani dulu untuk membuka seminar. Yeah. Deo should speak louder so everyone hears his argument. Deo sebaiknya berbicara lebih keras, jadi setiap orang bisa mendengar argumennya. Nah, you should change your attitude. Kamu sebaiknya merubah sikap. Okay, that's for all for obligation and suggestions. Semoga bisa dipahami. You can find another source. Kalian bisa menemukan sumber lain kalau misalnya dari materi ini kalian merasa kurang gitu. Boleh dari buku elektronik yang lain bisa kalian lihat, atau dari artikel-artikel di internet ya. Okay, thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.